Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad syarrafana hadza syahri bi sarifatil mukarramah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Pusdai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di pagi hari ini, pagi menjelang siang, Bu ya. Pagi menjelang siang ini kita senantiasa untuk sama-sama bersyukur atas segala anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah kasih dengan kasih sayangnya kepada kita. Mari kita semua syukuri. Karena banyak seringkali nikmat-nikmat itu bayangan kita. Ini bayangan saya, gak tahu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu. Bayangan saya atau bayangan banyak orang, itu yang namanya nikmat itu seringkali hanya dikaitkan dengan materi, dikaitkan dengan materi. Misalnya ketika orang oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, baru dia bersyukur. Orang diberikan, mohon maaf, dalam kerjaan yang mudah, dia baru bersyukur. Identiknya bahwa rezeki karunia Allah, nikmat Allah itu selalu identik bisa diuangkan. Padahal seandainya kemudian kita bisa mencoba sama-sama merenungi tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, niscaya sampai kapanpun, sebagaimana yang kemudian sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, kita menghitungnya, walaupun kita ahli matematika sekalipun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita hari ini, Ibu dan Bapak bisa sampai ke sini, saya yakin seandainya Allah tidak menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, saya yakinnya kita tidak akan bisa sampai ke tempat insya Allah penuh barokah ini. Maka mari, tidak ada alasan apapun hari ini, di pagi hari ini, kita untuk senantiasa mensyukuri segala apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman yang kemudian sampai hari ini mendorong kita untuk selalu mencari, untuk selalu berbuat kebaikan, untuk thalabul ilmi dan lain-lain, dalam rangka menjaga keimanan kita dan untuk selalu meningkatkan keimanan yang masih tetap ada dalam hati kita. Ini luar biasa, Pak, Bu. Hidayah Allah berupa nikmat ini, itu jika kemudian kita hitung dengan materi, tidak akan mungkin terhitung. Maka hari ini mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala yang sudah Allah berikan kepada kita. Tanpa kasih sayangnya, niscaya kita tidak akan mungkin mampu untuk menjaganya. Maka mari, walaupun sedikit apapun atau kekuatan yang kita miliki, barangkali jika diukur dengan orang lain misalnya, itu juga belum berarti banyak. Tetapi mari kita azamkan dalam hati kita masing-masing, mudah-mudahan dengan bergantinya hari, bulan, bahkan tahun, kemudian kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi orang-orang yang oleh Allah kemudian derajatnya tinggikan karena ketakwaan kita. Kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang kemudian punya tempat terbaik nantinya di sisi
sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan ini kita sama-sama memuliakan kelahiran beliau. Di bulan ini kita sama-sama menghormati dan ikut berbahagia atas kelahiran beliau. Mudah-mudahan ikut serta bahagianya kita atas kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang nantinya menjadi prioritas mendapatkan syafa'atul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bu, apalagi adik-adik yang lahirnya barangkali tahun berapa deh? Lahirnya 90-an ya, 2000 tuh, bahkan 2000. Kalau ditanya Nabi Muhammad meninggal itu sudah lebih dari berapa Bu? 1 abad 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu meninggal. Ketika hari ini kita lahir Bu, saya, adik-adik, barangkali ibu-ibu, saya yakin semuanya bapak-bapak juga, ketika lahir kita tidak pernah menjumpai yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan Nabi Muhammad Bu. Nabi Muhammad tidak pernah tahu bahwa kita adalah umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah tahu bahwa kita lahir kemudian tahun berapa. Tetapi kemudian sampai saat ini kita masih mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bertemu dengan beliau, kita tidak mungkin bawa KTP ya Rasul, saya hidupnya ini tahun 2019, berarti saya lahirnya setelah engkau wafat ya Rasul, saya itu adalah umatmu, gitu. Nggak mungkin Mbak, gitu. Nggak mungkin kemudian kita membuktikan dengan bukti-bukti fisik. Tidak mungkin kita juga membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad itu dengan apa yang kemudian kita punya data-data di dunia ini. Tidak mungkin semuanya itu kita lakukan. Kita akan diaku oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa, salah satunya sebagaimana yang tadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dawamkan, yakni dengan senantiasa membaca sholawat. Sholawat sejatinya adalah bentuk kecintaan kita, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, ketika orang mencintai orang lain Bu, maka hatinya, kalaupun kemudian bibirnya barangkali susah ditebak gitu, hatinya itu akan selalu ingat. Ibu-ibu sayang kepada anak-anaknya, kepada putra dan putrinya. Ketika ada orang yang namanya sama, misalnya putri ibu atau putra ibu, namanya siapa Bu? Siapa Bu? Anissa misalnya. Ada putra dan putri ibu yang namanya misalnya Anissa. Sementara ada orang lain yang sebenarnya kemudian menyebut nama Anissa yang berbeda. Hati ibu saya yakin bergetar, walaupun sebenarnya yang dimaksud Anissa di sana adalah bukan putra atau putri bapak dan ibu, hanya sama nama. Tetapi karena apa kemudian hati kita bisa bergetar? Karena kita mencintai anak kita, karena kita mencintai putra dan putri kita. Maka mari hari ini Bu, di bulan Rabiul Awal yang kemudian notabene adalah menjadi bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita introspeksi diri sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kemudian kita barangkali ketika meminta kepada Rasul, ya Rasul, saya itu adalah umatmu, saya itu adalah umat engkau yang layak mendapatkan syafaatmu. Sejauh mana sih kira-kira kita
dikasih tahu oleh orang tuanya itu kadang-kadang susah, Bu. Tapi dikasih tahu, mohon maaf, dikasih tahu oleh orang yang dicintainya, walaupun sebenarnya statusnya juga belum nikah, misalnya, Bu, statusnya misalnya baru ta'arufan gitu, dikasih tahu, dikasih saran dulu, Bu. Biasanya begitu. Ini fenomena anak-anak remaja kita, Bu. Gak tahu ini adik-adik yang ada di sini gitu nggak, deh? Iya, Kayaknya. Kalau dikasih tahu orang tuanya agak susah. Makanya, Bu, sebagai orang tua kita jangan kalah strategi. Kalau misalnya susah ngasih tahu begitu, kita cari kira-kira siapa sih yang diikuti gitu. Nah, kemudian kita nitip pesen, tolong kasih tahu, sehingga kemudian pada akhirnya yang kita harapkan dia mengikuti apa yang kita inginkan, dia juga kemudian bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini sebenarnya yang akan mengisi kajian di hari Selasa itu biasanya Kiai Lukman. Tetapi karena hari ini beliau ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan, pada akhirnya beliau mengamanatkan kepada saya. Kebetulan saya selain tinggal di Cirebon juga saya punya jadwal, Bu. Saya punya jadwal ngajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di Cibiru, Bu. Jadi saya ngajar di sana dan kemudian ya ngajar aja. Jadi beberapa kegiatan saya juga memang sering di Bandung, dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga adik-adik. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal baik buat kita bersama, dan pada akhirnya kemudian juga kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat yang terbaik, dalam kumpulan orang-orang yang terbaik. Amin. Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau saya dipeseni Kiai Lukman, mungkin beberapa kajian sudah membahas tentang masalah ilham, Bu, ya, atau tidak pernah, Bu? Sebenarnya saya biasa nyebut Kiai Lukman itu dengan Kang Lukman, Bu. Alhamdulillah saya dengan Kang Lukman itu punya satu metode, Bu. Satu metode dalam rangka mempelajari dan menghafal Al-Quran. Di antaranya yang kemudian banyak, Bu, metode-metode itu, tapi kemudian kita kasih nama metodenya itu adalah metode ilham. Mungkin nanti Kang Lukman yang akan menjelaskan panjang lebar. Jadi ilham itu sebenarnya singkatan, Bu. Singkatan yang kemudian I-nya adalah integrated. Integrated itu adalah penggabungan. Kemudian L-nya adalah listening, yang mengandalkan cara menghafalnya itu adalah mendengar secara langsung dari pembimbingnya. Kenapa kemudian harus mendengar? Ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak anak yang belum bisa baca, Bu, atau bahkan kelewat tidak bisa bacanya, maksudnya sudah sepuh, dan kemudian ketika baca juga akan mulai susah, maka yang diandalkan adalah pendengaran. Banyak anak-anak yang belum bisa baca, tapi kemudian mereka sudah bisa hafal banyak surat-surat pendek, doa-doa pendek, dan lain-lain. Nah, maka kemudian listening ini kita manfaatkan dan kita optimalkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, nanti prakteknya seperti apa mungkin tidak hari ini, Bu, karena tidak akan mungkin dipraktekkan, waktunya juga tidak akan cukup. Nah, kemudian ini sekedar informasi dan sharing aja. Haknya adalah hand, Bu. Haknya adalah hand, tangan. Nah, dalam konteks ini, ibu-ibu dan bapak-bapak atau adik-adik, kalau selama ini kita dianugerahi oleh Allah tangan, itu selama ini ketika adik-adik kita menghafal Al-Quran atau barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak, itu seringkali
seringkali hanya mengandalkan kekuatan ingatan. Akibatnya seringkali ketika kemudian kita lupa, kita nggak ingat, pada akhirnya kemudian tidak ada organ lain yang membantu. Biasanya gitu Bu ya, oh saya lupa apa ya terusannya gitu. Biasanya kan gitu, karena mengandalkannya hanya mengandalkan ingatan atau mengandalkan otak, yang notabene biasanya itu lebih dominan otak kiri. Nah, dengan salah satunya adalah tangan itu Bu. Nanti ini Bu, tangan yang jari-jari ini sekedar perkenalan tangan atau yang ada ruas-ruas jarinya ini Bu, kita akan fungsikan sebagai rumus ayat. Jadi ayat 1 di mana, misalnya ayat 1 di sini Bu, naik ayat 2, ayat 3, ayat 4. Berarti ingat, oh ayat 4 itu adalah ini gitu. Nah rumusnya gitu Bu. Jadi kalau misalnya yang sedang kita hafal misalnya jumlahnya 20 ayat, berarti atau 15 ayat, kita hitung aja Bu dari sini. Ini masing-masing 4, 8, berapa Bu? 12, 16, oh berarti 15 berarti ada di sini gitu. Jadi itu yang kemudian saya maksud dalam konteks metode menghafal ilham, itu dinamakan hand atau tangan, kode-kodenya ada di situ. Insya Allah Bu, dalam kesempatan kalau misalnya kali ini juga kita cukup, insya Allah nanti saya akan coba kenalkan. Kemudian berikutnya adalah A Bu, berikutnya adalah A itu attention. Attention itu adalah perhatian. Perhatian yang kita maksud di sini adalah biasanya Bu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal apapun yang kemudian Ibu inginkan, itu biasanya kalau kita sendirian bawaannya kira-kira apa Pak? Males Bu, kata Bapak Bu. Bahkan kadang-kadang yang sering saya amati Bu di santri, itu mereka cari Bu tempat yang sunyi itu Bu. Cari tempat yang sunyi, cari tempat yang tenang katanya Pak. Nah habis itu benar Bu, datang ke tempat yang sunyi itu, yang sendirian di sana nggak rame gitu. Tapi saking sunyinya Bu, pada akhirnya baru aja menghafal mungkin 1-2 ayat, lep aja Bu. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya menghafalnya dalam mimpi itu Bu. Karena saking sunyinya biasanya Bu gitu. Nah itu yang terjadi di siswa-siswa kita atau santri-santri kita yang seringkali saya amati Bu. Jadi makanya sebenarnya attention di sini kita pusatkan bahwa menghafal itu tidak harus sendirian. Kita menghafal itu bisa secara bersama-sama, saling memperhatikan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kita buat mereka berpasang-pasangan sehingga kemudian mereka menjadi semangat, saling mengingatkan, oh kamu salahnya di sini loh, oh kamu kurangnya di sini, kurang panjang bacaannya, oh kamu tajwidnya di sini, makhorijul hurufnya kurang pas. Akhirnya ada saling membantu di situ Bu. Nah kemudian yang terakhir adalah M. M itu adalah matching, kesesuaian. Nah, kesesuaian antara rumus yang ada di sini Bu, rumus jari dengan kemudian apa yang diucapkan atau kemudian apa yang digerakkan, kemudian kesesuaian ayat yang dihafal itu nanti kemudian kolaboratif keseluruhannya, semuanya harus sesuai. Nah, itu Bu. Alhamdulillah saya beberapa kali dengan Kang Lukman Bu kemarin mengisi materi tentang metode ilham itu di Masjid Bandung Barat, itu masih ada Bu? Al-Irsyad ya Bu ya? Al-Irsyad, iya. Saya dan Kang Lukman beberapa minggu kemarin itu mengisi pelatihan untuk ibu-ibu majelis taklim, dan alhamdulillah Bu, yang mengikutinya juga banyak, yang mengikutinya di kisaran lebih dari 100-an. Jadi mereka luar biasa Bu, giroh untuk mencoba sama-sama mengkaji Al-Quran. Dalam hal ini
menjadi susah katanya. Bener gak Bu? Atau bukan susah, dia nggak mungkin katanya gitu. Oh kita sih Pak Ustadz, kita sih udah sepuh, gak akan mungkin bisa menghafal itu. Banyak Pak, banyak Bu yang datang ke rumah kemudian mengeluh seperti itu. Bener gak itu Bu? Kira-kira Bu? Bener Pak? Ada benernya Bu, bisa jadi kalau ada benernya. Tapi kalau kita runtut sejarah Bu, kita runtut sejarah. Ini mangga, mari kita sama-sama mencoba nanti kita meningkatkan giro kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Nabi Muhammad itu Bu, ketika diturunkan Al-Quran pertama kali usia berapa Bu? 40 tahun Mbak. 40 tahun itu dianggap muda, ya masih muda, dianggap tua juga sudah agak gitu. Tapi dianggap remaja kayaknya bukan gitu. Nah Nabi Muhammad itu pertama kali diturunkan Al-Quran itu usianya 40 tahun Mbak Bu. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kira-kira lebih umurnya lebih sepuhan siapa Pak? Abu Bakar. Dengan Umar juga. Dengan Utsman begitu pun. Artinya jika Nabi Muhammad SAW pertama kali menghafal Al-Quran di usia 40, berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih Bu. Mereka menghafal Al-Quran ada yang di usia 60, 70. Artinya jika kemudian kita samakan dengan kita di sini Bu, gak jauh beda. 40 tahun Rasulullah baru saja mengenal. Ibu-ibu sih masih mending, jangankan 40 tahun. Bapak-bapak juga luar biasa. Dari kecil sudah kenal Al-Quran, dari kecil sudah belajar ngaji. Nabi Muhammad usia 40 baru kemudian diturunkan wahyu. Al-Quran baru dikenalkan saat itu. Ada Bu. Nah pada akhirnya tapi ternyata baik sahabat-sahabat Rasul yang usianya itu sudah melebihi Rasulullah Muhammad ataupun Nabi Muhammad sendiri ternyata kemudian mampu menghafalkan Al-Quran. Karena apa Bu? Kuncinya Bu, karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Sehingga seandainya kecintaan kita kepada Al-Quran itu sedikit atau kecil, saya nggak yakin Bu. Saya nggak yakin orang-orang itu mampu kemudian menghafalkan Al-Quran. Kenapa kemudian mereka mampu? Karena mereka mencintai Al-Quran. Jawabannya itu Bu. Ada contoh dari kalangan ibu-ibunya, ada namanya Ummu Salamah Bu. Ummu Salamah itu menghafalkan Al-Quran saat itu usianya 70 tahun Bu. 70 tahun 70 tahun baru mulai menghafalkan Al-Quran. Namanya Ummu Salamah. Tapi ternyata kemudian Ummu Salamah menjadi rujukan para sahabat ketika kemudian ada misalnya, oh Al-Qurannya bacaannya begini benar atau enggak, rujukannya adalah salah satunya Ummu Salamah. Padahal menghafalnya Bu, menghafalnya di usia 70 tahun Bu. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini Pak Bu, jangan pesimis jika punya keinginan misalnya untuk menghafalkan Al-Quran. Surat apapun Bu, nggak jadi masalah. Surat apapun, kalau ibu mau sukanya surat-surat yang pendek, ya berarti dimulai dari juz 30. Oh saya sih lebih semangat surat yang panjang, maka dimulai juz 1 gitu. Ada seninya tersendiri Bu, menghafalkan ayat-ayat yang pendek dengan menghafalkan ayat-ayat yang panjang. Nah itu Bu, inilah yang sebenarnya pada akhirnya kemudian kenapa sih Ustaz kalau misalnya menghafal
ibu rasakan atau bapak-bapak rasakan apa Pak? Pernah mencoba menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek misalnya? Apa Bu kendalanya? Hampir sama antara surat yang satu dengan surat yang lain itu kadang-kadang ayat-ayatnya hampir bersamaan, Ustaz. Bunyi ayatnya hampir sama, atau ayat-ayatnya sambungannya ada yang sama dan kemudian ujungnya beda, itu Bu ya, cara mengingat-ingatnya. Contoh yang kecil misalnya ada di surat At-Tin dan surat Al-Asr, gitu Bu ya. Surat Al-Asr hafal semua kan Bu? Iya. Surat Al-Asr yuk Bu, bareng-bareng kita baca yuk biar kita tahu bedanya. Ayo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabr. Nah, bedanya. Nah, nanti kita baca satu lagi, Pak. Surat At-Tin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu safilin illa alladzina amanu falahum ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kening kan susah Bu karena sudah sering dibaca. Nah, kuncinya itu Bu. Jadi sebenarnya memang benar dalam beberapa ayat ada ayat-ayat yang memang butuh perhatian khusus kita, butuh perhatian khusus, sehingga kemudian ayat-ayat tersebut, kalau saya Bu ngajarin ke santri atau ke siswa biasanya gini, kalau ada ayat-ayat yang begitu, mushaf Bu, mushaf kita yang kita buat untuk menghafal itu bukan tentunya bukan tidak boleh dikasih catatan, boleh Bu. Jadi mushaf yang kita hafal misalnya kasih ciri, oh surat ini dikasih tanda sama dengan surat ini, boleh Bu. Nah, sehingga kemudian ketika kita membaca, ketika kita menghafal, pada akhirnya kita juga menjadi teringat kembali, gitu Bu. Inilah, ini yang pada akhirnya Bu menjadikan kita, mari Bu, sama-sama sedikit apapun kalau kita melihat dari sisi sejarah tadi, jangan kita kemudian oh saya sih sudah sepuh, oh saya sih sudah cukup berumur, udahlah saya sih gak usah ngapalin Al-Quran lagi, itu jangan Bu. Mari sedikit apapun ya, sedikit apapun, dan usia itu gak ada yang tahu Bu. Betul, bisa jadi ibu-ibu yang hari ini dan bapak-bapak yang hari ini
semuanya karena faktor usia. Banyak orang yang meninggal karena hal-hal yang lain. Maka dalam hal ini Bu, kalau kita ingat ada dalam surat Al-Fatir itu Bu, ada summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dalam menyikapi menerima ajaran yang ada dalam Al-Quran ini Bu, kita dalam Al-Quran ini Bu, maka kita harus meyakini Al-Quran itu membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama Allah sebutkan, yakni adalah golongan dhalimul li nafsi dalam surat Al-Fatir ayat berapa Bu? Ayat 23 itu Bu. Atau kembali ayat 32, ayat 23 Bu. Nah, kemudian Allah mengkategorikan orang ketika Rasul diturunkan ke muka bumi ini Bu. Rasul diturunkan, kemudian Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu sebagai, kalau bahasanya adik-adik ini Bu, sebagai way of life katanya Bu, sebagai pedoman hidup. Nah, ternyata umat Nabi Muhammad itu tidak semuanya mampu dan bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian dalam ayat ini ternyata dijelaskan juga ada orang-orang yang kemudian menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ini terkategorikan orang-orang yang dhalimul li nafsi. Siapa Bu orang-orang yang dhalimul li nafsi? Orang-orang yang termasuk dhalimul li nafsi itu adalah orang-orang, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir Bu, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili itu dijelaskan bahwa orang-orang yang termasuk dhalimul li nafsi itu adalah orang-orang yang punten. Hari ini dia misalnya berbuat jelek, besok dia juga berbuat kurang baik, besoknya lagi hampir sama, nanti sesekali dia berbuat baik. Tapi ternyata ketika kemudian dihitung-hitung Bu, dihitung-hitung dalam kesehariannya, dalam setiap minggunya, dalam setiap bulannya, ternyata kemudian banyak hal-hal yang jeleknya yang dilakukan, banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya yang dilakukan, banyak hal-hal yang sia-sianya yang dilakukan. Nah, dengan tetangganya Bu, dengan tetangganya karena persoalan sedikit aja kemudian gak akur. Dengan tetangganya hanya gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan tata cara beribadah enggak akur. Yang satunya Allahu Akbarnya kemudian disimpannya di dada, Allahu Akbar begini. Yang satunya Allahu Akbarnya disimpannya di apa Bu? Di pas pusar misalnya, atau bahkan lebih bawah lagi, hanya gara-gara cara sholatnya enggak sama, enggak akur. Hanya gara-gara cara at-tahiyatnya, yang satunya tangannya utek-utekan, yang satunya enggak, kemudian hubungannya enggak bagus. Nah, ini orang-orang yang selalu mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya buruhiyah, orang-orang yang kemudian selalu menganggap dirinya paling benar, orang-orang yang selalu kemudian menganggap bahwa orang lain itu adalah salah. Ini salah satu kategori orang-orang yang termasuk dhalimul li nafsi. Bolehkah kita berbeda dengan yang lain? Boleh Bu. Bolehkah kita berbeda dengan yang lain? Boleh Pak. Imam Syafi'i Bu, kalau kita mau merilis sejarah imam-imam madhab, atau saya sebut misalnya yang pertama Imam Hanafi itu punya murid. Imam Hanafi itu punya murid namanya Imam Malik Bu. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, dalam sejarah yang tercatat, itu juga kemudian Imam
sekarang juga ada madhabnya, atau Imam Malik sendiri punya madhab. Begitupun ketika Imam Malik kemudian punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Syafi'i seringkali berbeda pendapat, tetapi Imam Malik tidak pernah mencerca Imam Syafi'i. Imam Malik tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga sangat menghormati gurunya walaupun gurunya berbeda dengan pendapatnya. Gitu. Inilah guru dan murid yang menjadi teladan untuk kita bersama. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan pendapat gurunya, begitupun dengan Imam Malik tidak pernah kemudian menyalahkan pendapat muridnya. Begitu selanjutnya Pak Bu. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hambali oleh Imam Syafi'i tidak pernah didoktrin kamu harus nurut ke saya, kalau nggak nurut ke saya kamu murtad. Tidak pernah Bu. Kamu harus ikut ke saya, kalau nggak ikut ke saya kamu sesat. Juga tidak Bu. Kamu harus mengikuti pendapatku, kalau tidak mengikuti pendapatku maka anta kafir. Juga tidak pernah Bu. Pak. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap Imam Hambali itu juga menjadi contoh teladan untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita, perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita, perbedaan-perbedaan yang barangkali juga ada di dalam keluarga kita yang paling kecil, itu mari kita sama-sama untuk hormati. Mari kita sama-sama untuk kedepankan sifat tasawuf, sifat toleran. Jangan kemudian yang terjadi adalah sebaliknya Pak Bu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam hidupnya ketika berbeda pendapat kemudian disalahkan atau menyalahkan. Jangankan antara sesama umat muslim, suri teladan yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya Bu, itu sungguh luar biasa. Sikap baik yang dicontohkan oleh Rasulullah bukan hanya pada lintas ukhuwah Islamiyah, tapi sudah lebih jauh lagi, yakni ukhuwah basyariyah. Apa Bu ukhuwah basyariyah itu? Persaudaraan yang dilandasi bukan lagi dengan parameter agama, tetapi persaudaraan yang dijalin dengan berbasiskan sama-sama menjadi umat manusia, sama-sama menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya teladan yang diberikan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika menghadapi orang Yahudi yang setiap hari, bahkan barangkali kehidupannya atau setiap jam barangkali selalu menghina, mencaci, memaki, mencerca Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Bu, seandainya kemudian hari ini Rasul itu posisinya seorang presiden saat itu, seorang presiden, kepala negara, utusan Allah lagi Rasul, dicaci maki oleh orang yang punten, oleh orang yang notabene miskin, nggak punya apa-apa, cacat, apalagi Bu, berbeda agama lagi, dicaci maki, dihina, dimaki, dijelek-jelekan, difitnah. Tapi ternyata Rasulullah tidak bergeming Bu. Rasulullah dengan kasih dan sayangnya tetap memberikan teladan kepada kita semua bahwa bukan balasan dengan sifat jelek yang serupa yang harus kita berikan kepada orang tersebut, tetapi justru kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh itu Bu, contoh terbaik yang kemudian sudah Rasulullah teladankan kepada kita semua. Hari ini Bu, kembali ke yang tadi, kalau kita mencintai
dijelaskan Rasul adalah contoh teladan, uswatun hasanah. Sudah sejauh mana sebenarnya kita mampu meneladaninya? Pelaksanaan Maulid Nabi yang biasa kita meriahkan, yang biasa kita peringati, yang biasa kemudian kita lakukan, sejatinya adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti refleksi kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah dengan mencoba meneladani apa yang sudah Rasulullah contohkan. Gitu. Ukhuwah, persaudaraan yang kemudian sudah Rasulullah contohkan kepada kita bersama adalah bukan hanya ukhuwah yang berbasis pada agama atau ukhuwah yang biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah, tetapi lebih jauh dan lebih luas lagi, yakni ada ukhuwah yang lebih besar, adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah basyariyah itu ukhuwah yang berpatokan pada sesama makhluk hidup. Oh, ini makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Oh, saya juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Pada akhirnya kemudian sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk yang kemudian diciptakan oleh Allah. Kemudian kita saling menghormati, kemudian kita saling menyayangi, kemudian kita saling toleransi, tasabuh dan lain-lain. Itu contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan kategori yang pertama tadi, Bu. Kategori yang pertama, orang-orang yang termasuk dalam kategori dzaulimul linafsi, itu adalah kategori orang-orang yang justru melakukan kebalikan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasul mencontohkan kebaikan-kebaikan terhadap masyarakat, dia malah melakukan hal yang sebaliknya. Ketika Rasul mencontohkan persaudaraan terhadap masyarakat, dia justru malah memprovokatori masyarakat untuk saling membenci, menganggap masyarakat karena berbeda keyakinan, berbeda cara beribadah, kemudian dianggap bahwa itu salah, dianggap bahwa itu kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam, dianggap bahwa itu kemudian misalnya sesat dan lain-lain. Itulah orang-orang yang termasuk dalam kategori dzalimul linafsi. Dalam banyak ayat dijelaskan orang-orang yang dzalimul linafsi, jika kemudian sampai akhir hayatnya ternyata kemudian juga tidak bertobat, maka tempatnya bukan lagi tempat yang terbaik di sisi Allah, tetapi adalah sebaliknya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kategori kelompok yang pertama ini, Bu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dalam ayat yang tadi, kategori yang kedua adalah kategori orang yang muktasid. Apa itu muktasid, Bu? Muktasid itu kalau diartikan secara letterlek adalah pertengahan. Orang-orang, Bu, nggak tahu ini ada nggak di sini. Orang-orang yang misalnya hari ini dengan penuh kesadaran berbuat kebaikan, dengan penuh kesadaran kemudian dia berbuat kemaslahatan yang pada akhirnya kemudian masyarakat juga menjadi senang terhadapnya. Tetapi di sisi yang lain, di hari yang lain, dia melakukan apa yang ternyata tidak baik. Di hari yang lain ternyata dia lupa dan pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak semestinya untuk dilakukan. Hari ini berbuat baik, besok atau lusa kembali menjadi jelek. Besok dan lusanya lagi kemudian sadar, oh iya saya salah, dan pada akhirnya kemudian niat bertobat dan berbuat baik kembali. Ternyata karena godaan yang tidak bisa ditahan, pada akhirnya minggu berikutnya juga menjadi jelek lagi, gitu Bu. Pernah Bu alami itu, Bu?
Dijelaskan dalam hadis mahalul khata' wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya apa, Bu? Tempatnya kesalahan, dan nisyan itu adalah lupa, lupa. Bukan berarti kemudian bisa jadi kita tergoda, Bu. Bisa jadi kita tergoda pada akhirnya agak melenceng dikit gitu. Tapi dengan niat yang teguh, mari kita sama-sama, jika kemudian itu juga kita lakukan, maka untuk bersegera juga menyadari tentang kesalahan itu. Imam Syafi'i, Bu, Imam Syafi'i itu dalam konteks khusyuk, ini kita analogikan, Bu, khusyuk dalam sholat itu tidak berarti kemudian dia sholat kemudian semuanya lupa, tidak ingat apapun. Yang luar biasa hari ini itu begini, Bu, ketika orang mulai sholat tadinya dia nggak ingat apa-apa, Bu, tapi ketika sudah Allahu Akbar baru, oh saya punya jemuran mau hujan belum diangkat gitu. Pas Allahu Akbar, oh ingat, iya saya itu tadi nyimpen kunci lupa, oh ternyata kayaknya di atas lemari deh gitu. Gitu. Ketika Allahu Akbar sudah kita ucapkan, ternyata, Bu, kita ingat, oh ya tadi saya menyalahin kompor loh, belum dimasukin. Pernah gitu, Pak? Sering gitu, Bu. Nah, makanya kemudian, Bu, kata Imam Syafi'i, kalau parameter sholat khusyuk kemudian parameternya adalah parameter Sayyidina Ali, hari ini kita akan susah, Bu. Hari ini kita akan susah, Pak. Parameter yang diberikan oleh Sayyidina Ali ketika kemudian yang dianggap sholat khusyuk itu adalah dia sudah tidak pernah merasakan apapun. Bahkan Sayyidina Ali ketika kemudian salah satu anggota tubuhnya kena panah, Bu, minta dicabut ketika kapan? Ketika sedang sholat. Karena ketika sedang sholat Sayyidina Ali tidak pernah merasakan apapun selain kemudian berhadapan atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira, Bu, kalau kita sholat jangankan kemudian ada nyamuk, Bu, ya, digigit nyamuk kita masih kerasa. Kita sudah Allahu Akbar aja ingetannya kita kemana-mana gitu. Jadi gampang, Bu, sekarang sih, Bu, kalau kita lupa, Pak, kita lupa sesuatu sholat, Bu, nanti ingat. Kalau kita lupa, oh kita nyimpen apa ya, di mana gitu, kita sholat aja, Bu, nanti ingat itu, Bu. Nah, jadi patokannya seandainya, makanya Imam Syafi'i, Bu, dengan konsep yang moderatnya pada akhirnya kemudian berpendapat bahwa sholat khusyuk itu bukan berarti bahwa kita tidak ingat apapun. Yang dimaksud sholat yang khusyuk adalah kita berniat bahwa Allahu Akbar, kemudian ternyata kita misalnya 1-2 detik kita masih khusyuk, masih gak ingat apapun, kemudian ternyata penghitungan detik-detik berikutnya atau menit barangkali, Bu, Ibu kalau sholat berapa menit sih, Bu? Sholat kan kita tidak pernah menit-menitan, gitu. Nah, paling lama 5 menit itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, makanya untuk konsentrasi 5 menit aja sudah perjuangan luar biasa, gitu. Makanya kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa khusyuk itu jika kemudian otak kita mulai ingat ke yang lain, kita dalam hatinya ingatkan bahwa kita sedang sholat. Kita ingat ke kunci, kita ingatkan, balikan kembali bahwa kita sedang sholat. Kita ingat ke jemuran, Bu, ingatkan bahwa kita sedang sholat. Ingat jemurannya nantilah kita setelah sholat, gitu. Kita ingat terhadap sesuatu, kemudian kita balikan kembali bahwa kita sedang sholat. Nah, di situ, Pak, Bu. Nah, inilah. Padahal, Bu, ketika kita sudah Allahu Akbar, maka sejatinya seharusnya ini seharusnya, Pak, seharusnya yang sudah kita ingat adalah yang Maha Akbar siapa? Adalah Allah. Kalau seandainya kita mengatakan Allahu Akbar, tapi yang kita ingat adalah
lisan. Jadi bukan hanya di dalam hati, karena hati itu gampang goyah, Pak, Bu. Hati itu gampang goyah. Makanya kemudian talafudun niat, melafadzkan niat, mengucapkan niat, itu menurut Imam Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Jadi nggak apa-apa, Pak, Bu. Ketika ibu-ibu misalnya mau sholat subuh, niatkan dengan lisan, dohirkan usolli fardhos subhi, itu nggak apa-apa. Bukan dosa, bukan, Bu, nggak dosa. Bahkan itu adalah menjadi kesunahan. Karena apa? Dengan kita melafadzkan niat, maka hati kita juga akan lebih mudah untuk mengingatkan bahwa kita akan melakukan sholat. Di situ, Pak, Bu. Nah, biasanya, Bu, Pak, kalau kita berjanji, satu kali janji, oh saya mau berbuat baik hari ini, kemudian besok masih bisa dikoma, besoknya lagi masih bisa dikoma, kemudian lusanya kadang-kadang tergoda, apa? Kadang-kadang tergoda gitu, Bu, ya. Nah, makanya kemudian dalam sholat, Bu, sholat itu Rasul sudah mencontohkan luar biasa, Bu. Rasul sudah mencontohkan ketika kemudian kita sholat, janji yang pertama Allahu Akbar, ternyata masih ingatnya, oh jemuran, oh kompor belum dimatiin, oh kunci mobil di mana, gitu. Kemudian janji yang kedua, Bu. Janji yang kedua ditegaskan dalam apa, Bu? Janji yang kedua ditegaskan dalam lafaz doa yang dibaca, yang namanya adalah doa iftitah. Dalam doa iftitah ada kata-kata ikrar yang kemudian kita ucapkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita yang kedua, Bu. Ikrar kita yang kedua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah ketika kemudian ikrar yang kedua kita ucapkan, kemudian kita sudah khusyuk? Kadang-kadang masih belum, ya. Masih, Pak. Kadang-kadang masih susah untuk khusyuk. Ketika janji yang kedua kita ucapkan, Pak, nanti ada undangan, diundang, mohon mana insya Allah hadir. Insya Allahnya tidak tahu, insya Allah hadir atau insya Allah nggak hadir. Nah, nanti pas ketemu lagi ternyata diingatkan kembali, nanti hadir ya, ada acara pengajian, mohon. Insya Allah, janji yang kedua, Bu. Sholat itu ikrar yang keduanya ketika kita doa iftitah. Tetapi ternyata saat itu pun kemudian kadang-kadang kita masih susah untuk khusyuk. Kita masih susah untuk sama-sama kemudian kita mengingatkan bahwa kita sedang menghadap atau beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam sholat, Bu, digambarkan sholat itu sebagai gambaran hidup kita sebenarnya, Bu. Maka dalam sholat digambarkan ikrar yang paling puncak, Bu. Ikrar yang paling puncak adalah ikrar yang ketiga. Kapan ikrar yang ketiga kita ucapkan? Ikrar yang ketiga kita ucapkan yakni ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ada lafaz yang luar biasa, maknanya begitu tinggi dan penjelasannya begitu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, bukan kepada siapapun, bukan kepada orang lain, tetapi hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, bukan kepada atasan kami, bukan kepada siapapun. Itu ikrar yang ketiga, Bu. Ikrar yang ketiga. Maka kemudian dalam sholat, Pak, Bu, dalam sholat biasanya ketika baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat misalnya, setelah itu digambarkannya apa, Pak, Bu? Digambarkannya ruku. Ruku itu maknanya kalau dalam gerak digambarkannya gini, Bu. Jadi manusia tadi, walaupun manusia itu adalah makhluk nisyan,
Atau kemudian ibu misalnya nyuruh orang mikir dong gitu, itu biasanya nunjuknya kemana Bu? Ke kepala ya Pak ya, ke kepala bukan ke hati gitu. Nah manusia itu gini Bu, manusia itu terdiri dari dua dimensi, dimensi akliyah dan dimensi ruhiyah. Dimensi apa Pak? Akliyah dan dimensi ruhiyah. Dimensi akliyah itu adalah digambarkannya dengan otak, dan dimensi ruhiyah digambarkannya adalah dengan hati. Gitu Pak. Selama ini dalam konteks berbuat apapun, dalam konteks harian kita, manusia selalu mendahulukan hati atau mendahulukan rasio. Apa Pak? Hati atau rasio? Kita itu seringkali rasio Bu. Hati itu karena tidak terlihat, pada akhirnya kemudian oh ini baik menurut akal kita, kita lakukan. Oh ini jelek, pada akhirnya walaupun sebenarnya jelek menurut kita, itu hati kita mengingkari, oh enggak kok sebenarnya gitu. Nah tapi karena apa? Karena biasanya kita akal Bu yang diutamakan. Inilah untuk saya berdiri dalam sholat Bu. Dalam sholat kita digambarkan ketika takbir. Ketika takbir kita posisinya antara otak akliyah dengan ruhiyah. Tinggian mana Pak? Tinggian akal, tinggian akliyah. Maka kemudian dalam konteks kehidupan kita tidak heran kalau apapun yang kemudian kita lakukan, parameternya adalah akal yang kita dewa-dewakan, akal yang kemudian kita agung-agungkan. Sholat menggambarkan kita seperti itu. Sumpah pertama, sumpah kedua, dan sumpah atau ikrar yang ketiga inilah yang kemudian pada akhirnya menundukkan kita untuk menyadari bahwa dimensi ruhiyah itu ternyata kemudian posisinya juga sangat penting. Maka dalam sholat Bu, digambarkan posisi ruhiyah dengan apa Bu? Kita sujud, ruku itu sejajar, sehingga posisi akliyah dan posisi ruhiyah itu sudah berubah posisinya. Gitu. Itu Pak. Rasul menggambarkan tentang sholat itu begitu luar biasa. Dimensi akliyah yang kemudian seringkali menjadi parameter orang, itu ternyata kemudian dalam sholat harus dikalahkan oleh dimensi ruhiyah. Bahkan saya singkat Bu, karena waktunya nggak akan cukup ini. Saya singkat Bu, yang paling terakhir nanti Bu, ternyata ketika ibu dan bapak sujud, maka Bu, kita lihat akal yang selama ini kita agung-agungkan, akal yang selama ini kita dewa-dewakan, posisinya di mana Pak? Paling bawah Bu, paling bawah sejajar dengan telapak kaki kita yang seringkali barangkali injak kotoran misalnya, sama sejajar. Dimensi ruhiyahnya di mana Bu? Dimensi ruhiyahnya posisinya begini Bu, lebih tinggi. Maka sejatinya sholat oleh Rasul digambarkan bahwa dengan sholat itu jika kita mampu meneladani kehidupan kita dari tata cara sholat, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang selamat. Orang-orang yang muktasib itu adalah orang-orang yang hari ini barangkali kemudian ingat kemudian karena kealfaannya, karena sifat manusiawinya ternyata kemudian berbalik kembali. Maka hari ini walaupun kemudian kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang memang masih sangat kental mempunyai sifat manusiawi, tetapi mari kita untuk berusaha untuk naik level daripada level yang muktasib. Level yang terakhir yakni adalah level sabiqum bil khairat. Level sabiqum bil khairat itu adalah level tertinggi dari umat manusia. Umat manusia yang kemudian menyadari jati dirinya, menyadari untuk apa dia diciptakan, menyadari keberadaan kehidupannya di dunia dan untuk apa dia hidup di dunia, dan pada akhirnya kemudian dia mampu berjalan on the track dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang termasuk dalam kategori sabiqun bil
menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun untuk berikutnya. Sehingga tidak heran jika kemudian dalam hadis, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik, orang yang hari ini baik dan besoknya lebih baik lagi. Orang yang hari ini sudah mampu melakukan kebaikan untuk besok dan lusanya mampu beristiqomah melakukan kebaikan yang lebih. Gitu Pak, Bu. Susah Bu? Iya, begitu juga kan. Tetapi makanya tidak heran dalam satu hadis dijelaskan, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu berat Bu. Istiqomah dalam kebaikan apalagi begitu sungguh berat, luar biasa. Tetapi makanya kalau kita memaknai bahwa istiqomah khairun min alfi karomah, bahwa istiqomah itu nilainya Bu sama dengan 1000 karomah. 1000 karomah itu apa Bu? Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para aulia. Luar biasa Bu. Salah satunya karomah misalnya, salah satu karomah misalnya karomah para aulia, hal-hal yang mustahil kemudian bisa menjadi nyata. Itu adalah salah satu karomah. Ini 1000 karomah loh Bu, luar biasa. Makanya jangan berkecil hati Bu. Jika hari ini ibu-ibu punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran, ibu, bapak-bapak punya keinginan untuk menghafalkan surat apa, jangan putus asa Pak Bu. Mari, sedikit apapun, sekecil apapun, berapa ayat pun yang kemudian kita baca. 1 tahun itu Pak Bu, 1 tahun itu 360 hari. Kalau misalnya 1 hari 1 ayat aja, berarti kita 1 tahun itu sudah 360 hari ayat, sudah 360 ayat Bu. Sudah berapa ayat yang Ibu hafal? Gitu. Jadi jangan dilihat 1 ayatnya Pak. Oh 1 ayat sih terlalu kecil Pak Ustaz. Jangan melihat 1 ayatnya, melihat istiqomahnya Bu. Kita mampu menghafal 1 ayat dalam 1 hari, maka insya Allah berarti 1 tahun kita sudah 360 ayat, 2 tahun kita sudah 720 ayat. Kita gimana Bu? Lupa lagi dengan suratnya itu. Makanya saya sekarang sedang surat Al-Fitr. Lalu surat An-Naba itu lupa lagi. Iya. Ketika saya baca Al-Fitr kan harus dilihat lagi. Iya, itu ada dalam konteks menghafal Al-Quran namanya murojaah Bu. Murojaah itu mengulang apa yang sudah kita hafalkan. Nah, jangan, saya termasuk salah seorang yang tidak setuju Bu kalau ini di masyarakat Bu. Ini seringkali saya dialog dengan, ya hitungannya sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu. Ada orang yang kemudian saya ajak, yuk kita menghafal Al-Quran, yuk kita menghafal berapa ayat pun yang kita bisa. Jawabannya luar biasa gini Bu, saya sih takut dosa Ustaz gitu. Takut dosa kalau misalnya hafalan saya lupa gitu. Alasannya gitu Pak. Jadi belum bertanding sudah mundur duluan gitu. Takutnya takut dosa. Yang takut, yang berdosa itu menghafal Al-Quran lupa saja, atau yang lain juga berdosa. Kenapa kalau dosa yang lain tidak takut? Nah, ini Pak jawaban yang menurut saya nggak pas gitu. Gimana kalau misalnya kita lupa Pak Ustaz? Agar kita tidak lupa, mari kita mencintai Al-Quran. Orang itu gini Bu, Pak, kita punya mobilnya bagus, ibu-ibu punya perhiasan. Kira-kira perhiasan itu simpennya di atas meja pluk aja, atau di tempat sendal, atau di lemari yang terkunci rapat. Lemari yang terkunci rapat, di tempat yang paling istimewa. Kalau kemudian kita merasa dan menganggap bahwa Al-Quran itu istimewa buat kita, kita perlakukan secara istimewa Bu. Kalau hafalan yang sudah melekat dalam hati kita itu kemudian kita yakini itu adalah anugerah terbesar dari Allah yang sudah diberikan kepada kita, mari
biasa. Oleh Allah ibu dipilih menjadi orang yang dititipi benda yang paling mulia. Inilah saya titipkan kepada engkau. Ibu dapat kepercayaan, amanah, dapat jabatan. Itu ibu termasuk orang yang terpilih, bukan? Terpilih. Bapak-bapak dinaikkan jabatannya, diberikan amanah yang baru. Itu artinya bapak dianggap orang yang berprestasi di kantornya, barangkali di institusinya. Kita diberikan oleh Allah mampu menghafal surat-surat Al-Quran, maka oleh Allah kita dianggap mampu, kita dianggap orang-orang yang terbaik. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Mempelajari itu salah satunya adalah menghafalkan Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada, saya tadi dipesan di Pak Bambang, biasanya katanya selesainya antara jam 10:30 sampai jam 11. Jadi sekarang sudah jam 10:30 lebih, maka barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Enggak apa-apa Pak, kalau ada yang bertanya boleh katanya Pak Bu. Maka seadanya waktu yang memungkinkan saya nanti menjawab apa yang Bapak dan Ibu tanyakan, insya Allah saya akan jawab. Mangga ibu-ibu. Oh ini bapak-bapak yang duluan langsung. Namanya Bapak Haji biar saya Khairul. kenal namanya Pak. Ya. Nama Bapak Haji Khairul. Ya. Mangga. Ini Pak, saya menyoroti soal khusyuk. Iya. Saya sambil minum nggak apa-apa ya Pak? Soal Boleh. khusyuk tadi, tentunya Oke. Nabi Muhammad kalau saya tidak salah pernah saat sedang sholat ada ketok pintu. Betul. Nabi Muhammad itu membukakan pintu meskipun tidak bicara. Berarti kan dia bergerak, ya. Jadi kalau tadi Sayyidina Ali katanya tidak mengingat yang lain hanya kepada Allah, nah gimana dengan Nabi Muhammad sendiri yang seperti itu? Ya. Kemudian kalau juga saya tidak salah, saya juga pernah membaca saat Sayyidina Ali sedang sholat, kalau nggak salah Nabi Muhammad menanyakan mau pilih jubah yang mana. Tapi Sayyidina Ali tahu, dengar gitu kan. Setelah sholat dia mendekati Rasul, ya Rasul tadi nanyain ya jubah yang mana. Nah, artinya bukan berarti dia tidak Satu aja ya. tahu sekitarnya kalau begitu, kalau menurut saya. Iya. Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Khairul atas pertanyaannya. Ya, jadi definisi khusyuk itu memang berbeda-beda Pak. Berbeda-beda memang ada ungkapan Sayyidina Ali yang tadi saya jelaskan. Adapun kemudian imam-imam madhab juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan khusyuk. Makanya salah satu definisi khusyuk yang kemudian menurut saya itu paling moderat itu adalah definisi yang kemudian didefinisikan atau diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dengan definisi yang tadi bahwa khusyuk itu tidak harus kemudian kita tidak ingat apapun, kita misalnya bahwa kita masuk mendengar sebagaimana yang tadi Bapak ceritakan, itu selagi kemudian bahkan selagi kita masih ingat bahwa kita itu sedang sholat, itulah definisi khusyuk yang kemudian termasuk dalam kategori itu. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya kemudian bahwa khusyuk kita tidak ingat apapun, kelihatannya susah Pak. Khusyuk kemudian dianggap bahwa kita seperti orang yang tidur lelap, ada orang lewat juga nggak tahu gitu, ada orang melakukan apapun juga tidak tahu, maka itu kelihatannya juga menurut saya secara pribadi, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak punya pendapat yang
biasanya perintah itu tidak pas atau perintah itu susah untuk kita lakukan sebagai manusia biasa gitu. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Haji Khairul, itu juga pada akhirnya kemudian bisa menjadi dasar buat kita bahwa khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apapun. Khusyuk artinya kita masih ingat bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik lebih ringan, Bu. Imam Malik itu dalam konteks sholat, kalau Imam Syafi'i membatasi sholatnya misalnya dengan 3 kali gerakan, itu pun kemudian menjadi batal. Imam Malik itu lebih ringan, Bu. Imam Malik itu lebih ringan, kalau misalnya kemudian gerakannya lebih dari itu juga, itu tidak dianggap batal. Bahkan ada pendapat yang lain, Bu, yang lebih ringan juga. Tidurnya orang ketika sudah punya wudu juga tidak membatalkan wudunya. Pada akhirnya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak barangkali ada yang kemudian biasa umroh atau berhaji, kemudian ada di sana orang yang pada tiduran, kemudian pas Allahu Akbar bangun, kemudian langsung sholat misalnya. Itu mereka biasanya tidak bermadhab Syafi'i, Bu. Itu Pak mungkin yang bisa kami jawab. Maka kalau ada dari ibu-ibu satu perwakilan, tapi kalau misalnya sudah mungkin akan dicukupkan. Ada yang nggak, Bu? Mungkin Pak Ustadz mau menanyakan tentang tadi yang metode ilham itu huruf yang A sebelum M ini belum jelas. Oh iya, boleh Bu, boleh. A-nya apa gitu. Terus yang kedua, ini mungkin tidak sesuai tema. Saya mau menanyakan artinya musolih itu apa? Musolli. Musolli. Hurufnya apa, Bu? M-U-S-T-U-L-I-H. Musolih. Tolaha ya. Mustoli. M-U-S-T-O-L-I-H. Itu nama kiai di sana di Jawa. Oh gitu. Oh. Iya. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama dulu, Bu, ya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Zubaidah. Ya gini, Bu, kalau yang tadi A-nya itu adalah attention. Dari I, boleh. I-nya itu adalah integrated. Ini akhirnya saya harus jelasin gini, Bu. Jadi integrated itu adalah penggabungan kecerdasan manusia. Jadi manusia, Bu, ibu-ibu hari ini ketika mampu menghafal apapun, menghafal ayat Al-Quran, menghafal apapun yang ibu bisa rekam dalam otak, itu ternyata, Bu, menurut pakar pendidikan, itu rata-rata kita baru hanya memfungsikan paling ya, Bu, ya, antara 2 atau 3 kecerdasan yang ada dalam diri kita. Padahal kecerdasan manusia itu menurut pakar pendidikan, ada pakar pendidikan Profesor Dr. Howard Gardner namanya, Bu. Kalau putra dan putri ibu atau ibu yang pernah ini belajar ilmu pendidikan, saya yakin itu sudah sangat familiar. Manusia itu punya 8 kecerdasan, gitu. Nah, ilham itu adalah menggabungkan kecerdasan manusia untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau 1, 2, dan 3 kecerdasan yang selama ini kita pakai saja, ibu sudah luar biasa kayak gitu, maka apalagi kalau 7 kecerdasan digabungkan, luar biasa lompatan-lompatannya. Kalau ibu-ibu penasaran, Bu, boleh nanti ibu lihat atau ibu googling sendiri, nggak apa-apa. Di YouTube ada ilhamku, pakai Ki, Bu, ya, ilhamku. Itu kita biasanya tesnya begini, Mbak, Bu. Tes setelah 1 pertemuan, atau kalau misalnya di santri atau di siswa itu biasanya 2 kali pertemuan, karena 1 pertemuan teori, 1 pertemuan praktek. Artinya sebenarnya prakteknya hanya 1 pertemuan. Nah, itu biasanya kita tesnya, Pak, Bu. Mereka saya suruh baca hafalan yang sudah dihafal dengan metode ilham.
ibu hafal, ibu akan lebih tenang jika sambil memegang mushaf. Gitu Bu. Padahal ibu sudah hafal, kenapa tidak mushafnya disimpan aja di atas meja kemudian ibu baca? Begitu Bu ya? Iya, tidak. Makanya kemudian dalam metode ilham untuk mengurangi ketergantungan terhadap mushaf, maka listening itulah kita akan fungsikan maksimal. Siapa yang akan mengoptimalkannya? Pembimbingnya Bu. Jadi anak-anak yang kita ajar, siswa, santri atau siapapun yang kemudian kita bimbing, itu kita lepaskan dari mushaf. Cukup dengan pembimbing saja, percaya ke pembimbing gitu. Pada akhirnya ketika dia mau membaca hafalan, dia sudah tidak lagi terpaku dan bergantung kepada mushaf. Mushafnya disimpan, dia baca insya Allah bisa. Gitu, itu listening. Nah kemudian H yang tadi, hand berisikan rumus-rumus. Kemudian A-nya adalah attention. Attention itu saya gambarkan bahwa anak-anak itu kita pola agar saling memperhatikan temannya, saling memberikan support kepada temannya, saling memberikan motivasi, saling mengoreksi. Jadi kita buat berpasang-pasangan. Misalnya A dengan B, ayo C dengan D, sehingga misalnya C, oh D ini kurangnya hurufnya sering Bu. Ini saya alami, nggak tahu kalau ibu-ibu. Saya biasanya ketika menghafal kadang-kadang fathah dibaca domah Bu, gitu. Atau kadang-kadang harusnya dibaca kasrah, saya baca fathah, gitu. Dan saya nggak sadar itu. Saya nggak sadar. Saya sadarnya kapan? Saya sadarnya ketika kemudian hafalan saya bacakan di depan pembimbing, baru saya sadar oh itu salah, gitu. Nah, attention itu berguna adalah untuk mengoreksi hasil hafalan yang sudah dihafal oleh kita, gitu, atau siswa dan santri, gitu. Nah, M-nya adalah matching. Matching itu adalah yang tadi, rumusnya tepat, bacaannya benar, gitu Bu. Nah, jadi semuanya sesuai dengan apa yang kita sarankan. Nah, kemudian yang kedua Bu, yang kedua nanti ini PR buat saya Bu ya, PR buat saya nanti akan cari artinya apa, karena terjemahan itu Bu, atau apa namanya, transliterasi ya, transliterasi dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kadang-kadang itu berbeda. T itu apakah ta atau kato kan gitu. Kalau misalnya T-nya adalah to, itu semaknya dengan, bisa jadi semaknya dengan sahabat Tolha misalnya namanya. Mustolih itu sama dengan itu, dari kata-kata Tolha gitu. Jadi ada sahabat Rasul yang bernama Tolha gitu. Kalau misalnya dari kata-kata itu, tapi kalau dari kata-kata yang lain nanti saya akan ke abang-abang artinya. Siap. Kita mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan, banyak sekali kekurangannya, saya yakin itu, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di waktu yang lain untuk sama-sama belajar dan sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segalanya, atas segala kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum